Letnan Choi berpikir kalau ada seekor bangau dalam kawanan ayam. Dikarenakan Kim Min Chon benar-benar bukan manusia biasa. Jadi aku beruntung karena hidup cukup lama untuk melihat pemandangan seperti itu. Dan siapa yang tahu kalau ada bangau? Itu bahkan membuat mereka yang di atas rata-rata tampak seperti ayam. Maka akan jadi kerugian nasional jika bakat seperti itu bergabung pada rank biasa. Karena mereka membutuhkan tambahan personel. Maka mari lihat. Lalu Letnan Choi bertanya, kalau Kim Min Jong ingin naik pangkat secepat mungkin, tapi berdasarkan aturan kita, bahwa privat tidak bisa mengambil ujian promosi untuk 1 tahun lagi. Namun jika kau diberikan pengecualian, maka ceritanya berbeda. Jika kau dengan sukarela bergabung di pasukan Hunter Cheorwon di Gangwon-do, maka Letnan Choi akan menggunakan wewenangnya sebagai komandan latihan untuk memberikan Kim Min Jong pengecualian tersebut. Jadi jika kau pergi ke sana, kau tidak harus menunggu 1 tahun lagi. Jadi, bagaimana? Kim Min Jong yang mendengarnya hanya terdiam untuk berpikir sejenak. Sedangkan Letnan Choi merasa sedikit depresi dan berpikir, apakah Cheorwon terlalu berlebihan? Meski jika Kim Min Jong merasa putus asa untuk naik pangkat, kurasa pengecualian promosi tidak cukup untuknya. Di sisi lain, Kim Min Jong berpikir kalau jika Cheorwon ada di divisi ke-104 yang merupakan pasukan Hunter Invisible yang dimana tempat yang harus dihindari dengan cara apapun. Dikarenakan di sana hanya ada cuaca yang sangat membeku, hanya salju yang terus jatuh dan menumpuk begitu banyak. Tapi jika menurutmu itu sangat membosankan, terlebih lagi, Dungeon dan para monster juga tiba-tiba muncul di sana. Dan itu dianggap garis depan yang paling ekstrim. Bukankah itu hebat? Jika Kim Min Jong bisa naik pangkat, maka tidak masalah di mana Kim Min Jong ditempatkan. Dan jika aku diberikan pengecualian promosi, bukankah itu sangat luar biasa? Di atas itu semua, mereka punya banyak dungeon. Jadi, bukankah ini syarat terbaik untukku? Agar rencananya bekerja, maka Kim Min Jong perlu naik dengan segala cara. Semakin tinggi rankingnya, maka semakin besar ruang lingkup kegiatannya. Dan jelas, tidak ada acara yang lebih baik untuk mendapatkan promosi dibandingkan untuk mencapai suatu di Dungeon. Lalu Kim Min Jong berkata bahwa Kim Min Jong akan pergi. Mendengar hal itu, Letnan Choi menghela nafas dikarenakan Letnan Choi mengira kalau Kim Min Jong akan menolaknya. Tapi ternyata Kim Min Jong menerima syarat tersebut dan akan pergi ke Cheorwon. Singkat cerita, semua pasukan berkumpul untuk memberikan salam perpisahan kepada Kim Min Jong. Sedangkan Letnan Choi menangis dan berkata kalau Kim Min Jong harus menghubunginya saat Kim Min Jong sampai ke markasnya. Mendengar hal itu, Kim Min Jong berjanji kalau dia akan segera menghubunginya. Namun Letnan Choi merasa ragu kalau Kim Min Jong akan menghubunginya. Lalu Letnan Choi bertanya, apakah Kim Min Jong? Kenapa kau dengan sukarela pergi ke tempat yang ingin dihindari oleh semua orang? Mendengar hal itu, Kim Min Jong menjelaskan bahwa skalanya begitu besar untuk Lenan Choi pahami. Karena kalian tidak tahu, tapi Kim Min Jong punya tujuan gila dalam hidupnya. Mendengar hal itu, membuat Letnan Choi menjadi kebingungan. Lalu Letnan Choi bertanya, apakah itu sesuatu seperti mencapai level maksimal 100 kali? Namun Kim Min Jong menjelaskan
kalau dirinya sudah mencapai level maksimal ke-30-nya. Jadi 100 bukanlah masalah yang begitu besar. Setelah itu, Letnan Choi pergi meninggalkan Privat Kim Min Jong. Sedangkan Privat Kim Min Jong bertanya-tanya kenapa hanya tinggal dirinya sendiri. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil dari kejauhan. Lalu seorang pria turun dari mobil dan bertanya, "Apakah kau sudah menunggu begitu lama?" Dirinya butuh beberapa waktu dikarenakan salju yang begitu tebal. Mendengar hal itu, Kim Min Jong berkata, "Kalau itu tidak sama sekali." Lalu Kim Min Jong bertanya dalam hati, "Apa? Salju? Memangnya ini bulan apa? Kenapa sudah bersalju saja?" Di sisi lain, Letnan Kim Min Jin mengajak privat Kim Min Jong untuk berangkat, menyuruh Kim Min Jong untuk duduk di belakang. Setelah Kim Min Jong naik di belakang mobil, Kim Min Jong berpikir kalau dia akhirnya akan memulai hidupnya sebagai prajurit saat mereka mencapai markas. Namun, itu tidak masalah baginya jika latihannya sulit atau jika dirinya harus terus melawan monster. Tapi, ada satu hal yang membuat Kim Min Jong khawatir, yaitu perpeloncoan. Bagaimana jika Kim Min Jong berakhir di situasi yang sangat menyedihkan yang terjadi di berbagai pertunjukan? Dikarenakan Kim Min Jong kurang sabar menghadapi hal seperti itu sekarang. Namun, Kim Min Jong merasa kalau dirinya harus menahannya sekarang. Dikarenakan jika Kim Min Jong memukul atasannya meski hanya sekali, maka dirinya akan dikirim ke penjara militer sebagai tentara biasa. Dan di tengah perjalanan mendekati markas, di sana terdapat banyak salju yang mengelilingi markasnya. Kim Min Jong yang melihat itu merasa terkejut dan akhirnya Kim Min Jong pun tiba di Gangwon dekat daerah Cheonwon yang merupakan markas pasukan Hunter Divisi ke-104 di Batalion kedua. Setelah itu, Kim Min Jong berjalan menuju ruangan dan akhirnya mereka berdua tiba. Lalu Letnan Kim Min Jin membuka pintu dan berkata kalau Kim Min Jong adalah seorang pemula. Jadi beri dia makan dan beri dia instruksi. Orang-orang yang melihat kedatangan Kim Min Jong merasa terkejut, sedangkan dua senior lainnya merasa bersemangat. Lalu dua senior bertanya kepada Kim Min Jong, siapa namanya? Kim Min Jong menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya merupakan privat Kim Min Jong. Sedangkan senior berambut orange merasa terpukau atas rumor tentang dirinya yang mengalahkan Hon sendirian dan merupakan tentara Super Rocky yang dirumorkan. Lalu senior berambut abu-abu menyuruh salah satu kawannya untuk membongkar barang dari Kim Min Jong. Melihat hal itu, membuat Kim Min Jong merasa terkejut. Lalu Kim Min Jong bertanya-tanya, apakah mereka berdua merupakan alfa di asrama? Dikarenakan mereka melihatnya dengan ekspresi yang begitu riang, seolah-olah mereka menemukan mainan baru. Senior berambut abu-abu bertanya alasan kepada Kim Min Jong untuk datang kemari dan berkata bahwa Kim Min Jong bisa memilih pergi ke belakang jika nilainya bagus. Lalu Kim Min Jong menjelaskan bahwa dirinya mendengar kalau garis depan adalah tempat terbaik untuk mendapatkan pengalaman nyata dan cara tercepat untuk naik pangkat. Mendengar alasan dari Kim Min Jong membuat dua senior tersebut hanya terdiam sejenak. Lalu mereka berkata kalau Kim Min Jong itu gila. Setelah itu,
Mereka bertanya berbagai macam pertanyaan kepada Kim Min Jong. Dan akhirnya, mereka juga meminta menunjukkan tentang bakat yang dimiliki oleh Kim Min Jong. Mendengar hal itu, membuat Kim Min Jong berpikir bahwa jika Kim Min Jong menunjukkannya kepada mereka, apakah mereka akan pergi? Kemudian, Kim Min Jong berkata, kalau Kim Min Jong akan menunjukkan push up dengan satu jari. Senior berambut orange yang mendengarnya menjadi kesal dan berkata bahwa kami bisa melakukan omong kosong itu sepanjang hari. Lagi pula, bakat macam apa itu? Senior berambut abu-abu yang melihatnya menyuruh kawannya untuk jangan marah dan biarkan saja dia menunjukkannya kepada kita. Dan ternyata nama dari pria berambut orange adalah Sersan Cho. Dan akhirnya mereka berdua terkejut atas apa yang telah mereka lihat. Dikarenakan Kim Min Jong melakukan push up vertikal. Lalu mereka berdua bertanya-tanya, apakah mereka mempunyai orang di peleton kita yang bisa melakukan hal seperti itu? Dan apakah bajingan itu adalah seorang sersan? Namun tiba-tiba datang seseorang dan menyuruh Kim Min Jong untuk minggir. Dua seniornya yang melihat hal itu berkata pada pria tersebut dengan tidak menyenangkan. Sedangkan Kim Min Jong yang mendengar hal itu bertanya, apakah itu Serchan Lee Seong Ho? Serchan Cho kesal akan hal itu dan bertanya, kenapa kau pura-pura untuk kelelahan saat kau hanya dikirim sebagai seorang inspektur? Kau akan mendapatkan liburan karena menyiksa anak-anak. Jadi kali ini kau dapat berapa hari libur. Sedangkan Sersan Lee hanya mengabaikan mereka berdua. Merasa diabaikan. Dua sersan menyindirnya dengan mengatakan, dasar bajingan sombong. Lihat bagaimana dia tidak merespon sama sekali. Sersan Lee yang mengalami hal itu semakin kesal. Lalu Sersan Lee menjelaskan bahwa dirinya dapat 4 hari. Dan setelah Sersan Lee menyuruh untuk berhenti mengganggu dan tinggalkan dirinya sendiri. Setelah itu, dua sersan pergi meninggalkannya dengan keadaan yang sangat kesal. Setelah kepergian dari dua sersan tersebut, Sersan Lee berkata bahwa mereka selalu membuatnya kesal, tapi dirinya tidak bisa mengajar mereka. Setelah itu, Sersan Lee beristirahat dengan bergeletak di lantai sembari melihat berita di handphonenya tentang dungeon berapi yang mempunyai suhu yang sangat tinggi yang alami yang menyebabkan kerusakan secara terus-menerus. Sedangkan Privat Kim Min Jong yang melihat itu berpikir bahwa di ruangan kecil ini memiliki perbedaan ranking yang sangat besar, tidak seperti kami di tahun 80-an. Di sisi lain, Sersan Lee memanggil nama Dongjin yang merupakan privat kelas pertama dan menyuruhnya untuk memberi instruksi dengan benar. Sedangkan Kim Min Jong yang melihat hal itu berpikir kalau Dongjin merupakan seniornya. Lalu privat Dongjin menyapa Kim Min Jong kalau namanya adalah Lee Dongjin. Lalu Dongjin berbisik kepada Kim Min Jong kalau kita akan bicara sambil makan. Dikarenakan Dongjin menerima izin khusus mengunjungi PX. Oke, bagi kalian yang tidak tahu apa arti PX, PX adalah singkatan dari Post Extensions. Dan itu adalah toko retail yang ditemukan di instalasi militer. Mendengar hal itu, membuat Kim Min Jong berpikir, apakah Lee Dongjin tidak bisa pergi ke PX sesuka hatinya. Singkat cerita, mereka berdua tiba di PX. Di sini, Dongjin berkata bahwa Kim Min Jong bisa mengambil apapun yang ingin Kim Min Jong makan. Kim Min Jong bertanya, apakah dirinya yakin
dikarenakan makannya banyak. Donjin menjelaskan kalau dirinya serius, jadi ambil yang kau mau sebanyak yang kau suka. Mendengar hal itu, membuat Kim Min Jong merasa kalau Donjin itu sangat baik sekali kepada dirinya. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya tibalah di tempat pembayaran. Dongjin merasa keringat dingin dikarenakan Dongjin tidak menyangka kalau itu semua seharga 300.000 won. Sedangkan Kim Min Jong bertanya, apakah tidak diizinkan menggunakan PX secara teratur? Dikarenakan tadi kau menyebutkan izin khusus. Mendengar hal itu, Dongjin merasa terkejut. Lalu Dongjin menjelaskan bahwa privat kelas pertama dan di bawahnya cuma boleh ke sana akhir pekan saja. Di samping itu, kau harus jadi privat kelas pertama atau di atasnya untuk memakai gym. Dan paling tidak, pangkat kopral untuk memakai ruang PC. Kim Min Jong yang mendengarnya merasa semakin terkejut dikarenakan hanya kopral dan di atasnya yang bisa mengakses ruang PC dan itu sungguh sangat gila. Dong Jin kembali berkata bahwa kau bisa bilang itu tidak masuk akal, tapi itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh privat kelas pertama seperti diriku. Jadi kau cuma perlu terbiasa. Kim Min Jong yang mendengarnya bertanya kembali, apakah tidak ada cara untuk mengubahnya? Mendengar hal itu, membuat Dong Jin seketika terdiam. Lalu Dong Jin menjelaskan bahwa kau perlu naik seenggaknya tingkat kopral atau setidaknya tingkat sersan untuk mencobanya. Meski itu nggak mudah, mendengar hal itu membuat Kim Min Jong merasa kesal dan berpikir kalau dirinya tidak boleh takut dikarenakan Kim Min Jong merasa kalau pembatasan ruang PC itu melewati batas. Lalu Kim Min Jong berpikir, apa tidak ada cara lain selain naik pangkat? Setelah itu, Don Jin menjelaskan, pertama-tama, bukan tugas mudah menjadi sersan di pasukan pertama. Dikarenakan Dong Jin gagal ujian berkali-kali, jadi dirinya sudah tahun ketiga jadi privat kelas pertama. Dan bertanya, apakah itu sungguh menjadikan? Kim Min Jong menjelaskan bahwa itu tidak sama sekali. Karena Kim Min Jong yakin lain kali Dong Jin akan naik tingkat. Dong Jin yang mendengar hal itu mengucapkan terima kasih atas dorongannya. Sedangkan Kim Min Jong berpikir bahwa dirinya harus segera dapat promosi. Jadi aku bisa membawa Dong Jin dengan dirinya. Namun, tiba-tiba datang seseorang di belakang Dong Jin dan berkata bahwa kita punya siapa di sini. Apakah itu rekrut baru dan privat kelas pertama? Lalu pria itu bertanya, apakah kau makan enak sendirian? Melihat kedatangannya, membuat Dong Jin terkejut. Lalu Dong Jin mengajak pria tersebut untuk bergabung dan ternyata pria itu merupakan sersan yang bernama Kim Guangxi. Setelah menerima ajakan makan dari Dongjin, Sersan Kim Guangxi tidak ragu-ragu untuk memakan makanan tersebut. Melihat hal itu, membuat Kim Min Jong berpikir bahwa begitu dia selesai bicara, orang aneh pun muncul. Kim Guangxi menjelaskan kalau dirinya tidak akan mengatakan apapun yang kalian bicarakan di sini. Kalau Kim Min Jong tidak berguna selama latihan menembak besok, maka matilah kalian. Dikarenakan aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah hanya karena kau baru di sini. Dan apakah kau bisa menembak? Dong Jin yang melihat hal itu berkata kalau Dong Jin baru saja mau menjelaskan latihan menembak kepada Kim Min Jong. Bagaimanapun, di sini sedikit berbeda dibandingkan tempat lain. Wang Sik yang mendengarnya menghela nafas lalu bertanya kepada Dong Jin.
Apakah dirinya telah melewati batasnya lagi? Dan apakah maksudmu aku terlalu khawatir saat kau sudah melakukannya dengan baik? Dong Jin yang mendengarnya meminta maaf dan menjelaskan kalau itu tidak sama sekali. Guangxi kembali berkata, kenapa kau masih privat kelas pertama jika kau melakukannya dengan sangat baik? Apakah semua penguji kenaikan itu bodoh? Di sisi lain, Kim Min Jong yang menyaksikan hal itu merasa kesal dan berpikir bahwa Kim Min Jong tidak akan menahannya lagi. Lalu Kim Min Jong menggunakan skillnya dan berpikir, kenapa kau tidak mau memuntahkan yang kau makan? Setelah itu, tiba-tiba Guangxi seketika merasa sakit perut. Dong Jin yang melihat hal itu bertanya, ada apa sebenarnya? Guangxi segera melihat tanggal kadaluarsa kedua makanan yang ia makan. Lalu Guangxi menjelaskan kalau tidak apa-apa. Jadi kalian harus segera kembali. Sedangkan Donjing bertanya, ada apa dengan Sersan Kim Chuangxi? Kim Min Jong tidak menyangka kalau skill Scorpion masih berguna saat ini meski levelnya masih berada di ranking E. Setelah itu, Kim Min Jong bertanya tentang latihan menembak apa yang Donjin bicarakan. Lalu Donjin menjelaskan kalau diminum sebelumnya menembak AK-2 dengan peluru 1 cm. Jadi kami akan menggunakan peluru yang kekuatannya lebih besar dari itu. Jadi kalian belum tahu apa itu peluru saat ICM. ICM merupakan singkatan dari amunisi konvensional yang dikembangkan. Peluru semacam itu digunakan oleh pasukan hunter saat melawan monster yang sangat besar. Jika peluru ICM yang digunakan di pusat pelatihan sebanding dengan kuda poni, maka milik kami seperti kuda liar dan juga recoilnya benar-benar berbeda. Serta suaranya seolah kau menembakkan senjata cannon. Karena para monster muncul lebih sering di sini, maka kekuatan menembak jauh lebih penting. Mungkin terasa agak canggung awalnya, jadi bersiaplah diombeli sekali dan jangan mengkhawatirkannya. Mendengar hal itu, membuat Kim Min Jong berpikir bahwa kuda poni dan kuda liar merupakan perbandingan yang sangat sesuai. Dan kalau dipikir-pikir, senjata jarak jauh digunakan di Isgard, itu pasti sebanding dengan gajah. Jadi, jika cuma kuda liar, aku lebih senang. Kalau begitu, aku akan menunggu besok dan keesokan harinya di fasilitas pelatihan senjata api yang di mana terdapat dua prajurit yang sedang berlatih menembak. Dan ternyata prajurit tersebut merupakan Kim Min Jong yang sedang berlatih menembak. Kim Min Jong merasa kecewa dikarenakan dirinya telah meleset satu tembakan. Salah satu pengawas terkejut dan menyatakan bahwa penembakan telah selesai. Lalu pengawas itu menyatakan bahwa 19 tembakan langsung dan satu meleset. Dua sersan lainnya yang melihat hal itu juga ikut terkejut. Lalu orang-orang berkata bahwa seorang privat menembak 19 tembakan langsung. Apakah dia itu mesin tembak atau apa? Dan ada juga yang merasa kalau Kim Min Jong itu cuman beruntung. Sedangkan Sersan Choi berkata kalau catatan terbaiknya adalah 14 tembakan langsung yang berada di atas rata-rata pasukan. Di sisi lain, dua pengawas yang mengawasi dari atas yang merupakan komandan Pleton 2 yang bernama Letnan kedua Kim Min Choi dan yang satunya lagi adalah batalion kedua di bagian petugas suplai dan administrasi Sersan pertama Heo Taiso juga ikut merasa terkejut sekaligus takjub akan hal itu. Dan di sini, Sersan Choi dan kawannya bertanya, bagaimana kau menembak seperti itu? Namun, Kim Min Jong menjelaskan bahwa dirinya cuma menembak seperti yang diarahkan kepadanya. Tiba-tiba, Sersan Kim Min Jin
muncul di belakang Sersan Choi yang membuat Sersan Choi dan kawannya terkejut. Lalu Sersan Kim Min Jin berkata bahwa kau menembak 19 tembakan di putaran pertamamu dengan sangat baik. Jadi teruslah menunjukkan yang terbaik pada kami. Dan aku akan menunggu untuk melihat tembakanmu selama latihan menembak di Kusru sore ini. Kim Min Jong yang mendengar hal itu tidak menyangka akan ada latihan menembak khusus. Sersan Choi merasa tidak menyangka kalau Kim Min Jong akan mencoba latihan menembak khusus. Sedangkan kawannya bertanya kepada Sersan kelas pertama yaitu Kim Min Ji, bukankah kau terlalu biasa terhadapnya? Namun, Kim Min Jin menyuruh kedua sersan untuk memakai helm di saat latihan itu. Sementara itu, peserta privat lainnya berkumpul di sekitar Kim Min Jong dan berkata kalau mereka tidak menyangka kalau Kim Min Jong pandai menembak dan kau bisa mendapat libur jika tembakanmu mencapai 20 kali tanpa meleset. Kim Min Jong berterima kasih atas pujian dari peserta lainnya. Namun, Kim Min Jong bertanya kepada privat kelas pertama yaitu Lee Dong Jin tentang perbedaan tentang latihan menembak khusus. Dikarenakan dirinya tidak mendengar tentang hal itu sama sekali. Dong Jin meminta maaf dikarenakan Dong Jin tidak menyangka kalau Kim Min Jong pandai menembak. Karena rekrut baru biasanya dibebaskan dari latihan menembak khusus. Itu dikarenakan mereka butuh beberapa waktu untuk terbiasa menggunakan peluru ICM kami. Jadi, Dong Jin menjelaskan secara singkat kepada Kim Min Jong bahwa latihan menembak khusus terdiri dari tim 2 orang yang memasuki fasilitas pelatihan dan mengeliminasi monster di jalurnya sampai tujuan. Meski tidak terlalu berbahaya, dikarenakan kau akan menangani target yang bergerak dan kau juga harus siap membalas serangan mereka. Selain itu, hal yang perlu kau awasi adalah papan target warga sipil yang sering muncul. Karena jika kau menembak salah satu dari mereka, maka secara otomatis kau akan gagal. Tidak peduli seberapa banyak monster yang kau kalahkan, namun kau tidak perlu takut hanya karena kau akan menghadapi monster yang begitu nyata. Soalnya, para eksekutif akan mengendalikan keadaan, jadi jangan khawatir. Sedangkan Kim Min Jong yang mendengarnya merasa semangat dan berpikir kalau itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Setelah sesi pelatihan menembak selesai, Kim Min Jong beserta prajurit lainnya pergi ke kantin untuk makan. Di sini, Dong Jin masih tidak percaya kalau Kim Min Jong berhasil menembak 19 tembakan. Lalu Dong Jin memberitahu kalau Sersan Lee Seng Ho juga sangat luar biasa. Dikarenakan dia menembak 17 tembakan langsung yang menjadikannya sebagai penembak nomor 1 di pasukan tersebut. Mendengar hal itu, membuat Minjon berpikir bahwa dirinya sekarang sebagai penembak nomor 1. Donjin memuji Kim Jong kalau Minjon pintar dalam pelatihan senjata api khusus juga. Kim Minjon yang mendengarnya tersipu malu. Lalu Minjon bertanya tentang tim yang beranggotakan 2 orang dalam pelatihan senjata api khusus. Jadi maukah kau bergabung denganku? Mendengar ajakan dari Minjon, Dongjen menolak dan menjelaskan kalau eksekutif yang akan menentukan tim. Jadi Dongjin tidak bisa menjamin apapun. Minjon kembali bertanya tentang kriteria yang menugaskan anggota tim. Dongjin memberitahu kalau itu dilakukan melalui lotre tanggal. Dikarenakan lotre tanggal dirancang untuk membuat pasangan acak antara 2 set, hal yang dikenal sebagai ghost leg. Beberapa waktu kemudian, Letnan mengumumkan bahwa pelatihan akan dimulai dalam 5 menit. Rompi anti peluru khusus harus segera dikenakan. Dan seluruh peserta diperintahkan untuk bersiap di tempat masing-masing saat persiapan sedang berlangsung. Wang Xi mendekati Kim Min Jong. Tantangan pun dilemparkan dengan nada meremehkan.
mengkonfirmasi bahwa Minjun akan menjadi rekannya dalam pelatihan ini. Pertanyaan muncul dalam benaknya. Bertanya-tanya, apakah Guangxi benar-benar akan menjadi rekannya? Dikarenakan cara dia mendekati Minjun sejauh ini menunjukkan bahwa dia tidak menyadari siapa yang sedang dia hadapi. Guangxi terus mencari masalah dengan meremehkan pencapaian Minjun dalam pelatihan sebelumnya. Batas waktu minimal untuk menyelesaikan pelatihan adalah 3 menit. Akan tetapi, tantangan diberikan untuk menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat. Tatapan kosong diberikan sebagai jawaban, yang kemudian disusul dengan provokasi lebih lanjut. Tuduhan ketakutan dilontarkan, disertai ejekan tentang 19 tembakan di lapangan, tembak yang dianggap tidak mengesankan. Provokasi semakin menjadi sehingga kemarahan mulai muncul. Pelajaran yang sebelumnya diberikan tampaknya belum cukup. Namun, dengan nada tenang, Minjun hanya menjawab dengan janjinya untuk berusaha lebih keras. Guangxi kembali meremehkan, menyatakan bahwa ini hanya latihan dan tidak perlu terlalu serius. Namun jika Minjun selesai setelah dirinya, maka dia kalah. Nasihat diberikan untuk memperhatikan baik-baik ujiannya dan berpikir matang. Sebelum masuk, langkah kaki mulai bergerak menuju arena dengan seluruh peserta berhadapan dengan pasangan masing-masing. Pintu masuk elevator menjadi titik awal sesi latihan ini. Dua orang dari satu kelompok memasuki elevator yang berbeda, dan pelatihan baru akan dimulai setelah mereka mencapai lantai paling bawah. Tujuan utama adalah melindungi manekin warga sipil dalam area sempit. Ini adalah pelatihan khusus yang menggabungkan res komunikasi dan subjugasi monster. Namun dalam kenyataannya, ini lebih dari sekedar latihan. Ini adalah kompetisi antar prajurit. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang lebih cepat dan lebih kuat. Dengan tombol terakhir dalam rute harus ditekan terlebih dahulu untuk menang. Min Jun menatap layar yang menampilkan status pelatihan dan segera menyadari sesuatu yang sangat aneh. Ukuran monster di layar tampak sangat berbeda, menandakan bahwa semakin besar icon monster di layar, maka semakin berbahaya mereka. Dua monster telah ditempatkan untuk setiap prajurit. Akan tetapi, tipe monster yang muncul sepenuhnya acak, sehingga mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi sampai-sampai benar-benar bertemu dengan monster tersebut. Salah satu prajurit segera menghadapi kata raksasa yang langsung menyerang dengan lidah panjangnya. Ikon prajurit muncul dengan titik monster, menandakan pertempuran sengit yang sedang berlangsung.